mengapa membran sel ini bisa mengenali siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak, gitu ya. Jadi ini kurang lebih akan kita bahas si membran sel ini. Ini namanya apa? Si ini tuh namanya apa? Kenapa diciptakan begini? Ini apa namanya? Ini apa pengaruhnya nanti ke zat? Gitu. Ya, jadi hari ini pembahasannya adalah membran sel dan bioproses yang terjadi di dalam membran sel ini, atau transport lalu lintas zat yang terjadi di dalam pintu-pintu si membran sel ini. Gitu ya, hari ini bahasannya itu. Jadi setelah belajar ini, saya harapkan semuanya paham kenapa Allah ciptakan dia seperti pintu yang sifatnya harus membuka dan menutup. Yang pertama, yang kedua, kapan dia bisa membuka, kapan dia bisa menutup. Yang ketiga, mengapa dia bisa mengenali siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Gitu. Yang keempat, bagaimana prosesnya yang terjadi pada saat keluar masuk tersebut. Ya, jadi hari ini itu yang harus kita pahami bersama-sama, gitu ya. Pori yang sangat kecil, pintu yang sangat kecil di dalam membran sel itu, tapi menentukan hidup dan matinya kita. Bagian yang sangat kecil di dalam tubuh kita, bahkan kecil lagi, tapi sangat berperan besar dalam hidup dan matinya tubuh kita. Ya, oke. Jadi ini gambarnya kurang lebih seperti ini membran sel, tapi saja akan gambarkan versi tangan Ustazah untuk menyederhanakan saja. Ya, jadi kurang lebih gambar aslinya seperti ini. Jadi kalau kita membran sel potong sebagiannya gitu ya, kurang lebih ini bagian-bagian yang akan bisa kita lihat. Jadi Ustazah stop saya. Jadi ini ya, seperti ini kurang lebih gambar bagusnya. Saya akan gambar versi tangan Ustazahnya. Ya, ini sudah stop share dulu, sudah mau gambar biar mudah diingat aja, karena kemarin katanya saya lebih baik digambar aja, karena nanti kalau gambar yang tadi itu kalian bisa cek di Google juga, bisa cek di mana aja gitu, ini untuk mengingat katanya kemarin tulis aja. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang membran sel dan proses transport di dalamnya. Ya, jadi sekarang kita yang pertama adalah tentang membran sel dulu. Struktur ya, membran sel kita. Membran sel. Oke, jadi kemarin kita punya membran sel kurang lebih ya, bentuknya adalah seperti ini gitu kan. Ini nggak bulat ya sebenarnya, nggak bulat sempurna juga ya. Bentuk sel hewan ini karena dia sebenarnya nggak cuma berbicara tentang sel hewan ya. Kalau sel hewan itu kan langsung ke membran ya, nggak ada dinding gitu. Dia cenderung lebih fleksibel kalau di hewan. Kalau tumbuhan karena di luarnya ada dinding, jadi cenderung lebih kaku gitu, agak terbawa. Tapi membran selnya sendiri itu lebih fleksibel dibanding dinding sel. Ya jadi ceritanya kita mau ngambil, kita mau tahu nih sebenarnya ini yang kalau kita lihat ini hanya sebagai garis yang di dalamnya ada organel-organel gitu ya. Terus itu kan dia ada keluar masuk nih, ada punya pintu. Jadi kita ambil misalnya sebagian kita potong begini gitu ya. Si selnya, si membran selnya. Jadi ini kita bilang yang bagian luar ini yang garis hitam ini adalah membran sel secara keseluruhan. Membran sel gitu. Terus kita potong gitu, kita ambil segini, maka kurang lebih hasilnya kayak tadi, struktur yang bisa dilihat dari gambarnya. Sudah mau gambarkan kurang lebih kayak gini, kurang lebih ya. Jadi ini ada bagian kepalanya. Salah. Dan biologi itu ya, mungkin bisa jadi kalian sendiri banyaknya tuh melihat biologi gitu ya. Saya juga termasuk kayak gitu dulu. Sekarang udah enggak lagi, sekarang udah loper-loper. Ya, jadi salah satu kuncinya tuh memang dipaksakan menggambar walaupun gambar kita jelek gitu. Dengan menggambar itu kayak ingatannya lebih kuat aja tersimpan. Gitu ya. Kalau saja sih gitu caranya. Gitu. Kayak jadi kenapa dia jadi terus kayaknya. Nah, jadi ini ada bagian kepalanya. Jadi kalau kita perbesar, oke. Ini sebenarnya nggak lurus, kalau kita perhatikan di gambarnya langsung ini nggak lurus, tapi biar cepat saja gambar aja ini sebagai ekor yang lurus, padahal sebenarnya enggak ya. Nggak lurus mau sempurna, dia agak bengkok ekornya itu.
Ini nggak lurus, ini nggak lurus, ini nggak lurus sebenarnya. Tapi ini hanya untuk memudahkan, oke. Jadi pertama ada bagian ini, ya. Kemudian nanti ada yang bagian yang kurang lebih tadi kayak kalian lihat ada struktur yang melintasi bagian tersebut di tengah-tengah, gitu. Kemudian nanti ada lagi kayak gini, kemudian kayak gini. Pasti salah satu kunci paham biologi emang gambar sendiri. Ini nggak bohong, asli ini mah asli. Bener banget, sepaham itu aku tuh. Itu kayak artis Instagram ya kan, mana tahu jadi kayak endorse kali ya. Aku nggak ngerti lagi sepaham itu aku tuh kalau ngegambar. Oke, jadi kayak gini. Ini sebenarnya rapat ya, nggak renggang-renggang gini, tapi anggap aja ini rapat. Terus ini kayak ada nanti struktur, saja tambahin lagi deh, panjangin lagi ya. Nah, ya kayak gini, ada nanti yang di luar gini. Terus ada nanti yang saya tambahin lagi bulat-bulat ini si kepalanya. Dan sekarang prinsipnya belajar bukan tentang banyaknya ya, but you have to understand well about actually yang sedang dibahas itu. Nih, terus misalnya nanti ada di sini tuh yang agak masuk ke dalam, terus keluar dikit. Dilanjut gini. Terus ada yang gimana lagi ya? Ada yang gini, ada nanti di sini bulat gitu. Harus saya bedain lah ya warnanya. Ini ada yang kayak gini nanti. Ada yang di sini gitu. Terus ada nanti langsung dari sini. Ada yang kayak gini langsung dari si ekornya gitu. Sebenarnya nggak gini ya gambarnya, sekali lagi ini hanya ilustrasi. Oke, kita mulai satu-satu identifikasi apa yang sebenarnya usaha gambar gitu. Jadi kalau kita lihat ini ilustrasinya, ini adalah sebagian kecil dari ini yang kita potong dari membran sel, kurang lebih kayak gini di dalamnya. Gitu ya, jadi gini, set, gitu, ini tuh segini loh, gitu. Ya, yang kita potong. Oke, jadi ini apa sih? Nih, ya. Jadi kita mulai dari bagian yang ini. Ini biasanya disebut sebagai kepala, bagian kepala, ya, atau yang kita sebut dia tersusun dari yang namanya pospat. Ya, dia tersusun dari pospat atau dia merupakan bagian kepala. Kepala siapa ya? Kepala dari susunan ini, si fosfolipid ini. Nah, kemudian yang ini, ya, yang si ekornya, ini adalah bagian ekor, atau dia tersusun oleh yang namanya lipid. Ya. Nah, kita lihat di sini ada dua lapis ekor dan kepala pada atas dan bawah. Jadi Ustazah akan tulis ini di ibaratnya ini adalah di internal, di eksternal sel gitu, di luar sel. Jadi ini di sekitar sini gitu ya. Ini eksternal sel, kemudian ini kita anggap sebagai in. Jadi ini gini. Ini in yang di dalamnya ada organel-organel, di sini X gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di dalam bagian ini ada dua lapis struktur yang sama antara atas dan bawah. Nah, karena ini adalah lipid dan yang ini fosfat, maka satu ini itu kita sebut sebagai fosfolipid. Jadi segini ini namanya fosfolipid. Maka karena ada dua lapis atas dan bawah, antara bagian sebelah ini dan sebelah sini ada dua sama-sama strukturnya disusun oleh fosfat dan lipid sehingga terbentuk fosfolipid, maka membran sel ini disusun atas fosfolipid bilayer atau fosfolipid yang terdiri dari dua lapisan. Ya, jadi kita tambahkan kata-katanya bahwa membran sel adalah memiliki struktur khas yang disebut dengan struktur
Fosfolipid layer. Ya, B itu adalah 2, layer itu lapisan. Jadi fosfolipidnya terdiri dari 2 lapisan. Gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah kita tahu bahwa sifat sel ini tadi dia sangat selektif, dia sangat pilih-pilih, dia sangat membutuhkan kriteria khusus untuk dapat masuk ke dalam mereka-mereka ini. Nah, otomatis semua zat yang di sini ini dia punya sifat tertentu terhadap suatu zat. Nah, kita spesifikkan lagi kepada si fosfat ini. Ustazah tanya sekarang, antara fosfat dan lipid kira-kira siapa yang takut air, siapa yang suka air? Yang takut air lipid ya, Zah? Air udah jelas ya. Fosfat nggak takut. Iya gitu ya. Udah ketebak ya kan. Jadi karena itu si lipid ini sifatnya adalah kalau takut biasanya disebut apa? Hidrofobik. Ya, hidrofobik. Fobik itu dari kita ingatnya aja fobia. Fobia. Jadi takut gitu. Hidro itu air, hidrofobia gitu. Hidrofobik itu memaksa aja Ustazah. Ya Ustazah kurang lebih gitu untuk ingat-ingatnya. Jadi dia fobia air. Makanya dia punya sifat tadi betul. Karena dia takut air, fobia terhadap air, maka si bagian ekor ini kita sebut sifatnya sebagai hidrofobik atau hidrofobia. Ya, fobia terhadap air. Maka otomatis tidak boleh atau zat-zat yang sifatnya memiliki molekul air tidak mungkin bisa menembus ini. Gitu. Tapi dia bisa menembus ini karena fosfat ini kebalikan dari hidrofobik, maka dia Filik. Iya, dia hidrofilik, feel, punya rasa terhadap air. Bukan rasa aku ke kamu, bukan, tapi rasa fosfat ke air gitu, punya rasa. Jadi nerima ya. Jadi makanya dia suka hidrofilik. Hidro itu air, filik itu feel, suka. Ya, jadi hidrofilik. Nah, maka ketika ada suatu senyawa atau molekul yang sifatnya keair-airan, biasanya bisa ngelewatin si fosfat ini. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bisa masuk lewat fosfolipid gitu aja? Gitu. Terus ini gunanya si ini siapa, kita identifikasi dulu satu-satu. Lalu siapa aja yang akan masuk lewat si fosfat, lewat fosfolipid secara keseluruhan, lewat yang lain-lainnya. Kita identifikasi dulu yang lainnya. Oke, ini udah yang bagian ini. Sekarang ada nih yang melintas dari bagian eksternal ke internal. Ini namanya protein ya. Ini adalah protein. Aduh jangan. Kenapa ya? Jadiin gabung sama yang tadi. Nggak apa-apa ya. Protein. Tapi ada macam-macam protein. Ini juga adalah protein. Ini ya. Jadi ini protein, ini juga protein. Nah, protein yang melintas dari luar ke dalam yang menghubungkan antara bagian eksternal dan internal, saya itu sebutnya protein integral. In itu masuk. Jadi masuk ke bagian dalam si fosfolipidnya. Jadi kita sebut sebagai protein integral. Nah, ada yang di luar kayak gini. Ini namanya protein permukaan. Saya tulis saja sebagai ya. Apa saja boleh izin keluar Zoom nggak? Ya. Kenapa? Saya mau izin keluar Zoom. Oh, boleh, ada jadwal vaksin hari ini. Oh iya, boleh. Oke, untuk memperkuat lisosom Hafiz, silakan Hafiz pergi aja. Oke. Assalamualaikum. Oke, salam. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Oke, ini ada protein permukaan. Jadi di permukaan di atas si fosfat gitu, di luar dari sistem fosfolipid pada membran ini. Nah, ada yang satu lagi seperti ini. Biasanya sih kalau Ustazah sebut dulu ini sama-sama sebenarnya protein permukaan juga. Atau ada juga namanya yang disebut dengan protein perifer. Ya. Protein perifer. Jadi ini sama-sama protein semuanya. Gitu ya. Nanti fungsinya buat apa? Oke, selanjutnya ya itu ngebahas itu.
Jadi ini protein perifer, yang ini protein permukaan. Sebenarnya sama-sama aja sih dulu kalau kata guru saja, ini sama-sama protein perifer. Cuman ini lebih tepatnya di permukaan, nggak masuk ke dalam gitu. Kalau ini agak masuk dikit. Ya. Terus ada yang ini nih, yang bulat ini segini. Si merah ini. Nah, ini adalah polisakarida atau jenis karbohidrat. Ya. Nah, karena dia ada yang nempel ke sini, ada yang nempel ke sini, ada yang nempel ke bagian kepala, maka dia punya namanya masing-masing. Nih, ada yang nempel ini, ada yang nempel ke lipid. Ada yang nempel ke lipid. Nah, karena polisakarida atau karbohidrat itu identik dengan glikogen, glukagon gitu ya. Maka dia di sini biasanya karbohidrat. Jadi ini sekali lagi ini karbohidrat ya, di sini ini adalah karbohidrat. Ini karbohidrat ya. Nah, karbohidrat yang nempel ke lipid kayak gini, langsung ke lipidnya, ini namanya adalah lipid, betul. Ini berarti ini yang nempel ke protein berarti namanya Glikoprotein. Glikoprotein. Yes, that's right. Ini glikoprotein. Baru berikutnya ada yang nempel ke fosfat berarti namanya Fosfor. fosfat. Fosfolipid tadi ini karena sama-sama semuanya gliko, semuanya tersusun dari karbohidrat yang nempel pada masing-masing strukturnya. Jadi namanya sesuai di mana dia nempel gitu. Ini nempelnya di fosfat berarti namanya glikofosfat. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi ini kayak protein masuk gitu, merengkel gitu ke dalam. Kayak gini nih, panjang terus nanti merengkel-merengkel gitu. Namanya protein alpha helix gitu. Tapi nggak apa-apa lah itu. Biasanya yang benar-benar dipakai di transport nih yang ini. Jadi saya nggak akan jelasin ini dulu. Oke, ya. Ini adalah struktur-struktur yang kita temukan yang sebenarnya sangat kecil gitu di membran sel. Membran sel kita bongkar lagi ternyata kayak gini kurang lebih. Inilah hal-hal inilah dari mulai fosfat sampai semuanya yang bisa mengakibatkan suatu zat itu keluar masuk. Nah, sekarang siapa yang bisa masuk lewat fosfolipid gitu. Jadi pas ke sini itu masuk langsung diterima. Siapa? Itu diantaranya adalah yang bisa masuk ke sini ya. Nih, yang bisa langsung masuk sini itu siapa gitu tanpa harus ada proses tertentu namanya proses difusi. Jadi langsung aja masuk, nggak perlu perantara yang lain-lain. Ini contohnya adalah, jadi langsung dia masuk ke sini. Ini contohnya adalah O2 atau oksigen. Jadi makanya kalau misalnya kita menghirup udara, nanti dibawa ke paru-paru, nanti sel-sel alveolus itu akan ngasih ke sel-sel darah untuk dibawa itu langsung aja bisa tanpa ada mekanisme yang ribet gitu, yang lain-lain. Dia langsung berdifusi atau masuk ke dalam sistem fosfolipid ini. Ini contohnya kedua. Jadi dia langsung masuk, diterima. Sementara misalnya kita udah makan nih, kita perlu nutrisi, kita perlu zat-zat tertentu, apakah bisa lewat sini? Tidak bisa. Molekul-molekul yang besar, kecenderungan lewatnya adalah protein ini, dia jadi jalan. Dia seolah-olah seperti jembatan yang menghubungkan bagian luar dan dalam. Jadi zat-zat yang molekul sifatnya besar, biasanya diantar sama protein integral ini.